Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit yang sedang melanda negara kita ini. Baiklah, anak-anak Yanda di sini akan menerangkan tentang materi BTQ yang mana pada semester 2 ini kita akan memulainya di bab 6, yaitu tentang adab membaca Al-Quran. Silakan kalian ambil buku paketnya. Ya udah, silakan buka halaman 46. Ya, di sini Yanda akan menerangkan materi yang akan Yanda ajarkan pada hari ini. Baiklah, anak-anak Yanda, marilah kita mulai pelajaran kita dengan bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak Yanda, silakan buka halamannya 46. Sudah? Ya. Di sini kita akan mempelajari tentang bab 6, tentang membaca adab membaca Al-Quran. Ya, awas, di dalam kita membaca Al-Quran itu ada adab-adab yang harus kita lakukan. Jangan sampai semena-mena, ya, baca aja, nggak wudhu dulu, istilah seperti itu. Ya, itu tidak boleh. Nah, salah satunya adab dalam membaca Al-Quran di sini kita harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, perhatikan. Ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, ikhlas itu adalah niat kita dengan tulus hati semata-mata untuk meraih ridho Allah ataupun mengharapkan ridhonya Allah. Ya. Jangan sampai kita nih membaca Al-Quran, ya, untuk dilihat orang, ya, istilahnya biar dikatakan oleh orang itu kita ini rajin dalam membaca Al-Quran. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan nanti jatuhnya kepada riya. Ya, kalau niat kita udah seperti itu, nah berarti bukan pahala yang akan kita dapatkan ketika membaca Al-Quran itu, akan tetapi yang akan kita dapatkan itu adalah apa? Adab ataupun dosa. Ya, percuma kita membaca Al-Quran berkebet-kebet berhalaman-halaman, ya, akan tetapi yang kita dapatkan hanyalah dosa bukan pahala. Ya, jangan sampai. Makanya ketika kita mau membaca Al-Quran, niatkan hati kita, ya, ikhlaskan hati kita ini dalam membaca Al-Quran itu semata-mata untuk mencapai ridhonya Allah, ya, untuk menggapai atau untuk mengharapkan ridhonya Allah. Ya, paham? Nah, yang kedua itu harus membaca ta'awuz dan basmalah. Apa itu ta'awuz? Ta'awuz itu adalah kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itulah ta'awuz bacaannya, ya. A'udzubillah. Nah, ta'awuz ini adalah salah satu permohonan kita kepada Allah agar dijauhkan dari segala gangguan setan. Awas, gangguan yang ada, ya, pada sekeliling kita, ya, atau pada diri kita itu ada dua, yaitu manusia dan setan. Kalau manusia itu berbentuk wujudnya, nah, akan tetapi kalau setan itu tidak terbentuk wujudnya, akan tetapi dia langsung kepada diri kita, akan merubah niat kita. Nah, itu salah satu gangguan dari setan. Ya, yang tadinya kita ikhlas,
dengan adanya gangguan setan itu kita menjadi ujub ria. Nah, makanya untuk menghindari dari gangguan setan itu, makanya sebelum membaca Al-Qur'an kita harus mengawalinya dengan membaca ta'awudz. Ya. Ta'awudz ini adalah salah satu permohonan kita kepada Allah untuk dijauhkan dari segala setan-setan yang akan mengganggu kita. Paham anak-anak Anda? Nah, Bismillah. Nah, jangan lupa segala perbuatan kita, baik di dalam membaca Al-Qur'an ataupun kalian ingin belajar ataupun kalian mau pergi kemana, harus diawali dengan bismillah. Kenapa? Biar salah satunya kita dilindungi oleh Allah, ya, diselamatkan dari segala musibah, ya. Paham? Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dalam segala perbuatan kita, ya, selama kita lakukan itu semena-mena untuk mengharapkan ridho Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan dosa. Ya, makanya bukan hanya ketika dalam membaca Al-Quran aja kita mendahulukannya dengan bismillah, dalam segala hal ataupun perbuatan kita awali dengan bismillah. Perhatikan atau lihat di sini dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala perbuatan itu harus diawali dengan niat kita. Kalau niat kita ikhlas, kalau niat kita baik, insya Allah itu semuanya akan mendapatkan pahala. Nah, awas, jangan sampai niat kita ingin menolong orang untuk istilahnya biar dikagumi oleh orang, itu jangan sampai, karena itu akan merusak niat kita dan tadi rasa ikhlas yang ada pada diri kita itu jangan sampai, ya, dirusak dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Paham anak Anda? Ya. Sekarang silakan buka kalian halaman 49, ya. Bentuk ta'awuz atau isti'azah, ya. Isti'azah itu adalah suatu kalimat untuk memohon kepada Allah, yaitu satu, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini adalah kalimat isti'azah, ya. Jadi ada dua, ya, kalimat isti'azah itu. Satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua itu adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ya, paham? Jadi kalimat isti'azah atau ta'awudz, ya, itu ada dua, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sama a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Jadi ya, kalau yang ke kalimat yang kedua itu ada tambahan. Paham? Ya. Yang keempat, ya, hukum membaca basmalah. Hukum membaca basmalah di sini adalah sunnah. Nah, yang mana sunnah itu kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala. Nah, kita tinggalkan atau tidak melakukannya itu kita tidak mendapatkan dosa. Ya, itu adalah sunnah. Paham? Nah, bismillah juga, perhatikan. Di sini sebagai awal mula kita membaca surat. Misalkan kita mau membaca nih An-Nas, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, ketika kalian mau meneruskan ayat berikutnya,
kalian terlebih dahulu membaca basmalah. Jadi sebagai batasan dalam bacaan surah. Paham anak-anak Anda? Ya, jadi ketika kalian nih sholat berjamaah, ya, ada seorang imam, dia tidak membaca basmalah ketika dia mau membaca surat. Misalkan pertama kan membaca Al-Fatihah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Waladhdallin. Amin. Langsung qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi tidak didahulukan dengan bismillah. Itu tidak apa-apa. Ya, itu diperbolehkan. Ya, awas jangan sampai kita beranggapan, wah, kok imamnya tidak membaca bismillah sih? Nah, jangan sampai kita beranggapan seperti itu, ya. Karena membaca basmalah ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Paham anak-anak Anda? Ya. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam memahami segala materi ataupun ilmu yang Allah berikan kepada kita. Baiklah anak-anak Yanda, mungkin cukup sekian materi yang Yanda berikan pada hari ini. Yanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.